Assalamualaikum, Sampurasun, how are you going back? Semoga kalian semua sehat-sehat aja guys. Welcome back to Cetena Vlog. Dan sekarang di part 2-nya Ece masih barengan sama Nick ya. Dan kita bakalan masih ngebahas tentang bahasa di Australia. Jadi kalau di video pertama Ece ngebahas tentang vocabulary atau kata-kata Inggris American yang dipakai di Australia. Tapi sekarang kita bakalan ngebahas tentang English slang di Australia atau Australian slang ya. Dan sebagai orang Australia asli nih ya, jadi Ece mau langsung tanyain Nick nih, kira-kira yang bisa menjelaskan artinya apa sama teman-teman sini. Jadi buat teman-teman yang mau ke Australia atau udah di sini dan belum tahu apa artinya kata-kata yang bakalan Ece sebutin, ini saatnya kalian nonton vlog Ece karena kita bakalan bahas berdua, oke? Siap Nick? Siap. Oke, kata pertama, hey mate. Halo. Itu halo. Artinya halo ya. Dan kenapa dan baru sadar itu sebenarnya ini bisa ke cewek atau cowok. Kan mate itu lebih kayak cenderung lebih buat cowok ya. Tapi sebenarnya hi mate enggak, itu netral. Netral ya. Itu harus spesifik kita deket sama orang dulu nggak sih? Atau kalau orangnya sok friendly gitu juga boleh. Cuma biasa udah lumayan kenal. Hi mate. Oke. Jadi kalau stranger gitu enggak ya kita coba hi mate? Enggak ya. Kan mate itu artinya teman. Oke. Next, kita punya fair enough. Nah, itu umum banget kayak kita semua bilang fair enough. Tapi artinya apa ya? Kayak I get it. Kayak oh gitu ya. Fair enough. Kayak kalau ada yang lagi jelasin sesuatu, terus kayak konteksnya agak aneh, terus dia kasih penjelasan kenapa tuh orang aneh-aneh dan penjelasannya masuk akal. Oh, fair enough. Gitu. Tapi itu kita setuju atau nggak setuju? Maklumin. Oh, oke. Jadi fair enough. Belum tentu setuju, cuma oh ya fair enough. Karena gue sering denger sih kayak lagi ngobrol sama temen-temen childcare gue, terus cerita tentang, misalnya tentang kenapa alasan gue pindah dari Bankstown ke sini kan. Terus ya gue bilang kan ya banyak ya gitulah suasananya gini. Oh mereka oh ya fair enough. Selanjutnya ada cheese. Thank you. Thank you ya. Oke, cheese itu berarti artinya thank you ya. Thank you. Thank you. Atau bersulang. Oke, bersulang atau thank you. Thank you juga. Thank you. Itu singkatan nggak sih atau emang tak aja? Kayaknya cuma ya kita males ngomong thank you. Tak. Dan aja sempat bingung juga sih waktu pas awal-awal kesini, terus abis belanja sesuatu di convenience store, terus si kasirnya bilang, "Gini dari sih, no good, tak." Terus dia langsung bilang, "Hah? Tak itu apaan coy?" Terus gue lihat-lihat ternyata tak itu thank you ya. Tak. Terus kita lanjut ke kata berikutnya, she'll be right. She'll be right. Artinya apa sih nih? Kayak gak bakal kenapa-napa gitu. Dia nggak apa-apa tuh. She'll be right. She'll be right, kayak get over it. Lebih kayak itu sih sebenarnya kayak kita tipe orangnya di sini nggak gitu lah, dan ini apa-apa. Jadi kalau dia sakit banget gitu, terus karena she'll be right. Kayak bisa aja flu parah banget, ada dahak kemana-mana, nah she'll be right, just leave up. Oke, she'll be right. Terus kita punya no worries. Sama-sama. You're welcome. Yeah, no worries. No good. Di sini kita nggak lazim banget ya bilang you're welcome ya. Kayak gue jarang banget denger orang bilang you're welcome. Ya nggak pernah loh, sekarang dipikir-pikir kerja pun jarang. Yes, you're welcome nggak? Ya, you're right. Nanti itu juga iya, you're right. Itu juga bisa buat sama-sama. Iya. Banyak konteksnya. Banyak konteksnya. Oh, you're right. Yeah. Gue jauh lebih sering you're right daripada no worries. No drama. Jarang banget. No drama juga. Yeah, that's no problem. No drama. That's fine. That's fine. Yeah, no drama. Kalau no drama, pengalamannya waktu Ece kerja di Outback waktu itu. Jadi supervisor Ece bilang bye-bye gitu ya ke supervisor. Thank you, misalnya thank you Faye for today. Oh, no drama, dia bilang gitu. Terus kayak wow, what's that? Iya, itu lebih kayak no drama tuh kalau nggak direpotin gitu menurut dia. Nggak repot kok gitu, sama-sama dalam konteks dalam kayak gitu. Jadi kalau dia nggak berasa repot, ya udah no drama, who's fine. Thanks so much for helping, yeah, no drama. Kalau gue sebagai orang Indonesia yang datang ke sini bilang no drama, no. Mendingan jangan. Mendingan no worries aja ya. No worries. Smoko ya bukan? Oh iya. Smoko apa tuh smoko nih? Nggak tahu. Dia nggak tahu, saya dia nggak pernah kerja di ini. Memang Aci juga sempat bingung, smoke time gitu, smoke, gue kan nggak ngerokok ya. Ternyata itu tuh artinya break di sela-sela apa tuh namanya? Lunch ya. Jadi sebelum lunch yang 30 menit, biasanya kalau kita kerja di farm itu ada smoke break. Itu tuh cuma 15 menit dan dibayar biasanya. Berikutnya, how are we? Itu anehnya juga how are we itu how are you, tapi kita bilang we, nggak tahu kenapa. Tapi artinya sama kan? How are you kan? How are we? How are we, iya kan?
Kita sering ya dulu ya waktu di farm, waktu kerja di farm, supervisornya saya kayak, Hawawi, terus Itu lebih akrab dikit tapi. Jadi kalau misalkan gue di klinik ada pasien yang masuk yang gue lumayan kenal, gue bakal oh how are we today? Itu iya. Kalau gue nggak gitu kenal, oh how have you been? How are you gitu. Jadi itu kayak satu step lebih akrab daripada how are you. Itu lebih ke maksudnya kalian. Oh, Wih. Hawawi, oh oke. Gue pikir tuh kayak kita gitu, bukan ya? Bukan. Hawawi berarti sama artinya kayak Hawaii, cuman lebih dekat berarti ya nih. Betul. Next kita punya It'll Be Ace, A Rip of Time. Seru. That was a rip up. It's a rip up. Iya. Seru. It'll Be Ace juga artinya seru. Itu kayaknya dari provinsi deh, gue pernah denger tapi ya. Ace itu berarti kayak iya, positif gitu. Oh, oke. Sama heaps. Heaps. Oh ya, that's a good heaps. Heaps. Heaps artinya apa nih? Banyak. Banyak. Tapi kayak Oh, heaps. do you like that? Yeah, heaps. Oh, heaps, Kayak yeah. banget itu. Thanks, Hips. Oh, ya, Thanks thanks heaps. heaps. Oh itu Ya. gue selalu thanks heaps. Oh, thanks heaps. Itu pokoknya menarik karena banyak orang nonton TV tentang Australia, mereka denger kayak Steve Irwin gitu-gitu dari Outback. Iya. Nyampe kota kita nggak ngomong kayak gitu. Iya. Ngerti banget. Yang heaps gue ngomong terus, fair enough, semua yang kita berbahas tadi itu ngomong terus. Cuman ada beberapa kayak fair dinkum, kayak gitu, hampir nggak pernah bakal denger orang ngomong gitu di kota. Itu kayak Jarang banget gitu. out of the city. Dan next kita punya knock off. Buat gue itu artinya barang palsu. It's a knock off. Jadi kalau misalkan ada kayak Louis Vuitton palsu, it's a knock off. It's a knock off. It's not real. Jadi bukan jatuh. Oh, can knock something off. I just knocked that off my hand. Itu knock off juga. Oke. Tapi balik lagi ke logika, itu karena kebanyakan barang palsu tuh di knock off dari belakang truk. They knocked it off the back. Oh, wow. So it's a knock off, it was knocked off. Oke. Nirwin juga bisa, oh knock me off. Oke, iya. Sekarang kita punya Chakasiki. Itu izin sakit. Kayak kolsik gitu ya, Nick. Chakasiki. Kita nggak ngomong kolsik sama kenapa Pak. enggak? Kenapa chak? Chak itu kan artinya buang kan? Itu buang di sini. Chuck it in the bin. Iya, chuck in Ini the chuck bin. this out for me itu berarti buang. Chak. Tapi Chakasiki mungkin karena buang hari kerja atau hari sekolah kali ya. Oh. Kayak harinya kebuang. Oh, oke, Chakasiki. Waktunya kebuang. Oh, dan sticky itu artinya sick ya, Nick ya. Terus kita punya ini nih, ada Yena, Naye. Yena dulu deh, Yena dulu apa? Yena. Kalau Yena itu berarti nggak mau. Nggak mau kan? Iya. Yena. Yuk. Yena. Ah, Don't think so. misalnya kayak apa sih namanya? Ditawarin, can I have lunch here? Yena. Yena. Enggak gitu. Gak pengen gitu. Oh. Dan sedangkan Naye, Kebalikan. Nah, iya. Nah. Pusing ya. Yena itu artinya enggak, yang diawali dengan ye itu enggak artinya, sedangkan diawali dengan na atau no ye itu artinya yes. Iya. Gimana kalau all good? Nah itu gue sering banget. Artinya nggak apa-apa. You all good. Yeah, all good. All good. All good. Atau you all good. Kayak lu oke nggak? Yeah, I'm good. Instead of bilang it's okay, jadi kayak it's okay itu kan kayak lebih gimana? It's okay. Iya nggak biasa. So All good. everything all good. All good with you at the moment. Semuanya lagi nggak apa-apa kan kayak gitu. Tapi bukan apa kabar. Lebih kayak pastiin dia nggak apa-apa. Oh. All good? Yeah, I'm all good. All good. That's fine. All good. Kayak, do you mind helping me with that? Yeah, all good. I can do it. Iya, oke. Dan kita punya kata terakhir, guys. Nah, ini yang lu bahas tadi nih. True. True. Itu lebih ke generasi yang lebih tua sih sebenarnya, tapi artinya goodbye. Gue nggak pernah denger orang yang seumuran kita ngomong true. Jadi jangan coba. Jarang Nggak, jarang banget. Itu tuh spesifikasi nggak sih dia dari misalnya luar Sydney kayak apa kayak karena Dari kan hasil googling sih itu khas Tasmania aja. Cuma ternyata banyak banget. Tasmania itu emang in another part of the world kayaknya. Budaya mereka sangat berbeda. Iya. Karena Aceh mengalami diskriminasi juga di sana. Jadi Iya memang beda, dan itu yang banyak orang juga nggak ngerti, kayak orang Australia tuh sering dicap kayak gimana gitu, tergantung dari mana. Kayak yang dialamin orang asing tuh juga dialamin orang lokal. Orang rese tuh rese ke semuanya. Jadi ya. bener. Jadi nggak ada spesifikasi Australia itu kayak gini, nggak ada ya. No. Tadi ada yang mau nambahin, katanya kata arvo. This afternoon. Tapi bukan avo ya. Avo itu alpukat. Alpukat. Jadi arvo itu singkatan dari Afternoon. Good day. Gue seumur hidup nggak pernah bilang itu ke orang lain, tapi itu singkatan good day. Good day. Itu kayak how are you nggak? Enggak. Yeah. Di awal apa di akhir diucapinnya?
G'day, mate. Halo. Halo, Kak. Iya, lebih G'day. nyapa ya. Hai, g'day. Gue nggak pernah sih ke No, sama sini. no, no. Itu tambah ke daftar, jangan pernah disebut pakai orang asing. Enggak. No. Kita yang wajar-wajar aja, kalau kayak misalnya cheese itu bolehlah, cheese, hips ya. Itu kayak kalau ke Bali ya, semua orang Bali tuh kayak mikir mereka orang Australia kan. Kayak, how are you, mate? Gue kayak, who are you? Gue kayak, no. I'm fine, thanks. Kenapa, Mas? Jadi di sini aja juga kasih tahu nih, ada kata-kata yang kalian bisa ucapin dengan bahasa Australian slang, ada juga yang enggak. Seperti yang tadi Nick bilang, kata-kata yang tadi ya, yang gede itu nggak usah lah, itu kayak khusus orang-orang lokal sini aja. Karena jujur ya, kalau orang luar ngomongnya gitu kedengeran kayak abis dihafalin. Kayak cuma karena lu lagi coba relate ke kita, bisa relate dengan cara yang lain. Kita cukup terbuka tapi nggak usah dengan cara itu. Nggak usah dengan cara gede or Makers. Oh ya, Mac's. McDonald's di sini tuh namanya Mac's ya. Banget. Mac's. Jadi kalau kita tuh nggak bilang McD, nggak bilang McDonald's, nggak. Mac's guys, Mac's. Dan Mac's. literally di beberapa suburb sampai ada tulisannya pelangnya itu bukan McDonald's tapi Mac's. Jadi itu dia kata-kata slang Australia dari Centin hari ini dan Nick. Semoga kalian bisa ambil informasi yang berguna pastinya. Dan kalau kalian mau kesini, ingat tadi apa yang udah kita bahas, pilih kata-kata yang Nyambung di Nyambung kalimatnya. aja. Kalau berasa enak keluar dari mulutnya, ya udah dipakai aja. Kalau kayak, gua harus ngomong mate nih, mate. Jangan. Yang alami saja. Ini informasi aja, siapa tahu kalian ketemu sama orang-orang yang nyebutin ini, jadi kalian ngerti, oh ini tuh artinya ini gitu. Oke guys, jadi terima kasih udah nonton vlog Ece kali ini. Terima kasih juga buat Nick Thank yang you. udah nemenin Ece di sini buat ngasih tahu slang dan vocabulary English Australian. No worries. No worries. Jadi buat kalian jangan lupa like, subscribe vlog Ece dan share video ini kalau kalian pikir bermanfaat. Oke, Ece pamit di sini dan Nick juga pamit. Bye. Assalamualaikum Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.